Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang fraktur vertebra lumbal 3 Frankel C. Nah, ini catatan klinis. Jadi pasien laki-laki 21 tahun jatuh, patah tulang belakang, sudah operasi 2 bulan. Saat ini BAB dan BAK terkontrol, kekuatan otot kedua tungkai menurun, nilai sekitar 3, sensorik defisit setinggi area vertebra lumbal 4. Hipoestesia, saat ini pasien sudah rawat jalan, ambulasi dengan kursi roda, fraktur di lumbal 3. Ini untuk skala Frankel kemarin. Jadi dia ada Frankel A, B, C, D, dan E. Untuk A itu hilangnya seluruh fungsi motorik dan sensorik hingga filter bawah. Frankel B hilangnya seluruh fungsi motorik dan sebagian fungsi sensorik di bawah tingkat lesi. Frankel C jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites dengan MMT memiliki nilai kurang dari 3. Frankel D jika lebih dari separuh kekuatan otot yang dites dengan MMT memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 3. Frankel E ini fungsi motorik dan sensoriknya normal, tidak ada defisit neurologis. Ini untuk skala Asia kemarin dia lebih spesifik. Skala A itu komplit, jadi tidak ada fungsi motorik dan sensorik sampai S4, S5. Kemudian B incomplete, fungsi sensorik masih baik, tapi motoriknya terganggu sampai segmen sakral S4, S5. Kemudian C incomplete, fungsi motorik terganggu di bawah level, tapi otot-otot motorik utama masih punya kekuatan kurang dari 3. Kemudian incomplete, motorik terganggu di bawah level, otot-otot motorik utama mempunyai nilai kekuatan di atas 3. Dan skala E itu normal. Nah, ini untuk problematika keluhan pasien fraktur lumbal 3. Jadi, dia keluhannya kekuatan otot kedua tungkai menurun, rasa tebal atau hiposensitif, pasien ambulasi dengan kursi roda, tidak ada problem BAB, BAK. Nah, pemeriksaannya ini dia menggunakan PAS. Jadi, PAS ini alat ukur yang dia memiliki nilai 1-10. Nah, PAS ini dibuat dengan menggunakan garis panjang 10 cm. Yang ujungnya sebelah kiri diberi label tidak sakit dan ujung paling kanan itu diberi label nyeri hampir tak tertahankan. Dengan tingkat bahwa 0 itu tidak nyeri, 1 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 nyeri berat. Nah, ini contoh visual analog scale. Kemudian ada pemeriksaan MMT, itu memeriksa satu otot atau beberapa kelompok otot. Jadi tidak hanya satu otot saja, tapi melainkan grup otot yang dinilai pada MMT. Kemudian ada pemeriksaan lingkup gerak sendi. Lingkup gerak sendi ini bergantung pada muscle serta ikatan tulang dan jaringan penghubung sendi. Nah, untuk nilai wajar pada fleksi ekstensi ini itu 0 sampai 135 derajat. 0 untuk fleksi, 0 untuk netralnya, dan 0 untuk ekstensi, 0 untuk netral, dan 135 untuk fleksi ini. Ini contoh goniometer. Kemudian ada indeks Wischi. Jadi ini indeks untuk pasien cedera tulang belakang. Ini contohnya. Kemudian juga ada skala fungsional OD. Jadi ini mengukur tingkat disiplinitas pinggang berupa kuesioner yang didesain memberikan informasi kepada fisioterapis untuk mempengaruhi kemampuan
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dia ada 6 pernyataan yang diberi skor 0 sampai 5. Nah, dengan interpretasi 0 itu dia tidak merasakan sakit, 1 itu nyeri ringan, 2 nyeri sedang, yang 3 cukup parah, 4 sangat parah, dan yang kelima itu tak bisa, yang paling buruk. Nah, jadi seperti ini penghitungannya. Jika semua 10 bagian sesuai skor dihitung, berarti dia 16 total skor dari 50 total skor, mungkin kali 100. Nah, kemudian interpretasinya ada 0 sampai 20% cacat minimal, 21 sampai 40% cacat sedang, 41 sampai 60% cacat berat, 61 sampai 80% lumpuh, dan 81 sampai 100% itu pasien melebih-lebihkan gejalanya. Nah, ini ada modifikasi ODI versi Indonesia. Jadi dia dari perawatan, misal mencuci, kemudian mengangkat, berjalan, duduk, berdiri, tidur, kehidupan sosial, bepergian, pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlam ataupun Nopran. Pemeriksaan refleks, di sini ada ankle conus. Situ tuh ada alat manual, produser, 1 pasien duduk terlentang setengah duduk, 2 lutut disfleksikan, 3 dilakukan gerakan dorsifleksi atau plantar fleksi secara wujud. Reaksinya positif bila terjadi gerakan dorsi atau plantar fleksi yang terus-menerus. Yang kedua, knee clonus, menggunakan alat refleks hammer atau benda tumpul. Prosedurnya pasien duduk di tepi bed, kemudian dilakukan ketukan pada tendon patelanya. Reaksinya positif bila terjadi gerakan refleks atau ekstensi yang terus-menerus pada lututnya. Yang ketiga, tanda Babinski. Alatnya yaitu refleks hammer atau benda tumpul. Prosedurnya pasien tidur terlentang, kemudian dilakukan goresan pada bagian telapak kaki. Reaksinya positif bila timbul gerakan ekstensi secara terlambat pada ibu jari. Diagnosis fisioterapi. Next. Diagnosis fisioterapinya yaitu pertama body structure, permasalahannya osteum L3 yang mempersarapi gerakan knee ekstensi sehingga bermasalah pada otot quadriceps, abductor longus, abductor magnus, dan abductor brevis. 2. Impairment, kemampuan sensabilitas menurun, ada penurunan kekuatan otot, ada nyeri karena fraktur. Yang ketiga, fungsional, pasien tidak mampu berjalan tanpa alat bantu. Yang keempat, kontekstual faktor. Ada 2 personal faktor dan environment faktor. Yang kelima, participation restriction. Pasien seorang mahasiswa dan sulit untuk aktivitas belajar ke kampus. Next. Prognosis pada pasien fraktur vertebral lumbal 3 pos 2 bulan didapati prognosis kuat vitam baik, kuat fungsional kurang seperti tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Kuat senam baik, kesembuhan didukung dengan terapi. Kemudian next, komplikasi. Yang pertama, skin breakdown disebabkan karena penekanan atau posisi statis. Gangguan sensoris yang gangguan vaskularisasi. Yang kedua, osteoporosis disebabkan karena tidak ada aktivitas otot dan penumpuan berat badan. Yang ketiga, spasticity. Yang keempat, syringomyelia merupakan pembesaran
spinalis, sembralis, dan medspinalis pasca trauma terjadi pada 1-3% pasien SCI. Yang kelima, neuropatik atau spinal cord pain, yaitu kerusakan dari tulang vertebra, medula spinal, saraf tepi, dan jaringan di sekitarnya. Biasa menyebabkan hal ini bisa berupa nyeri pada akar saraf yang tajam, seperti teriris dan menjalar sepanjang perjalanan syaraf tepinya. Bahkan terjadi phantom limb pain. Kutip Wahyudi Latif 2012. Next. Gangguan fungsi seksual. Gangguan pada pria, pasien dengan level cedera rendah pusat refleks sakral masih mempunyai refleks ereksi dan ereksi psikogenik. Kemampuan fungsi seksual sangat bervariasi pada pasien dengan lesi tidak komplit, tergantung seberapa berat kerusakan pada medula spinalisnya. Gangguan sensasi pada penis sering terjadi dalam hal ini. Masalah yang terjadi berhubungan dengan lokomotor dan aktivitas otot secara volunter. Yang kedua, gangguan pada wanita. Gangguan siklus menstruasi banyak terjadi pada wanita dengan lesi komplit atau tidak komplit. Gangguan ini dapat terjadi untuk beberapa bulan atau lebih dari setahun. Terkadang siklus menstruasinya akan kembali normal. Pasien wanita dengan lesi yang komplit akan mengalami gangguan sensasi pada organ genitalnya dan gangguan untuk fungsi seksualnya. Next. Penata laksanaan infrared. Yang pertama, persiapkan alat, cek kabel, pastikan sudah terhubung dengan listrik, dan pastikan alat berfungsi dengan baik. Kemudian persiapkan pasien, posisi senyaman mungkin, posisi tidur terlentang di atas bed. Yang ketiga, penata laksanaan untuk area yang mau diterapi bebas dari pakaian, implan meliotic pacemaker. Pastikan tidak ada gangguan sensabilitas, menjelaskan kepada pasien yang akan dirasakan pasien hangat, dan bila ada keluhan terlalu panas, pusing, mual, pasien memberitahu terapis dan diberitahu indikasi dan kontraindikasinya. Untuk mulai terapi 15 menit dengan jarak alat dengan pasien 35-45 cm. Jika penyinaran selesai, matikan alat, rapikan dan kembalikan ke posisi semula. Ini contohnya di bawah. Next. Akan dibacakan oleh Novran. Jadi yang selanjutnya terapi latihan. Menurut Kisner and Colby 2017 mengatakan terapi latihan adalah gerak tubuh, postur, atau aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terencana, guna memberikan manfaat bagi pasien atau klien untuk memperbaiki atau mencegah gangguan, meningkatkan, mengembalikan, atau menambah fungsi fisik, mencegah atau mengurangi faktor resiko terkait kesehatan, lalu yang terakhir mengoptimalkan kondisi kesehatan, kebugaran, atau rasa sejahtera secara keseluruhan. Efek menguntungkan terapi latihan bagi individu dengan kondisi kesehatan dan gangguan fisik terkait yang sangat beragam. Dicatat secara luas dalam literatur ilmiah dan dibahas pada setiap bab di buku ini. Program latihan yang dirancang oleh fisioterapis bersifat individual sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu latihannya adalah latihan strengthening exercise. Latihan penguatan otot strengthening exercise dibagi menjadi 3 jenis latihan utama. Ismainingsih 2018, yaitu isometric atau static exercise, atau bisa disebut dengan static contraction, merupakan kontraksi otot tanpa perubahan panjang otot atau tanpa gerakan sendi yang nyata. Lalu yang kedua, isotonic atau dynamic contraction, merupakan jenis latihan dinamis dengan kontraksi otot yang menggunakan beban konstan dan terjadi perubahan panjang otot pada lingkup gerak sendi. Lalu yang ketiga, isokinetic.
ISO artinya setara. Definisi isokinetik adalah dengan kecepatan konstan. Next. Jadi kami menggunakan latihan static exercise. Nah, static exercise ini merupakan latihan penguatan dengan cara mengkontraksikan otot tanpa perubahan panjang otot atau tanpa gerakan sendi yang nyata. Jadi pasien akan mengontraksikan otot-otot secara aktif sesuai dengan regio yang akan dilatih. SOP gerakan untuk static exercise pada gerakan M extensor ini, yaitu posisi pasien tidur terlentang. Lalu berikan sanggahan di belakang lutut pasien. Lalu posisi terapis berada di samping pasien. Untuk penata laksananya, pasien diinstruksikan untuk menekan sanggahan secara aktif hingga batas toleransi nyeri pasien. Lakukan sampai 8 kali pengulangan. Lalu untuk static exercise pada gerakan M flexor ini, itu posisi pasien tidur terlentang, fleksikan lutut pasien 35 derajat sampai 40 derajat. Lalu untuk posisi terapis berada di samping pasien. Untuk penata laksanaannya, pasien diinstruksikan kaki pasien untuk secara aktif menekan bed raise hingga batas toleransi nyeri pasien. Lakukan sampai 8 kali pengulangan. Lalu yang selanjutnya, next. Latihan jalan metode PWB. Partial weight bearing. Ini salah satu kemampuan fungsional yang sangat penting. Adalah latihan berjalan. Apabila pasien mampu berjalan untuk berdiri, keseimbangan sudah membaik, maka menggunakan metode non-weight bearing (NWB) tanpa menumpu berat badan. Sedangkan apabila keseimbangan mulai membaik, bisa dilanjutkan ke tingkat partial weight bearing (PWB) dan full weight bearing (FWB). Tujuan ini agar pasien mandiri meskipun pasien masih memakai alat bantu. Gerakan posisi berada di samping pasien untuk menjaga pasien. Lalu untuk penata laksanaannya, walker berada di depan pasien. Walker di depan pasien namun tidak menekan. Kemudian pasien berdiri dengan kedua kaki menapak lantai, tetapi kaki yang sakit hanya menampak 30% dari berat badan pasien. Kemudian pasien berjalan, lalu kaki yang sakit maju diteruskan kaki yang sehat. Ini salah satu contoh gambar latihan dengan metode partial weight bearing menurut Dutton 2016. Next. Terima kasih. Langsung tampilin videonya atau gimana, Bu? Iya, iya. Ya. Langsung tampilkan. Oke. Ada Vision dari videonya.
Suaranya ada nggak? Ini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada faktor vertebral lumbar 3 ankle joint. Ini saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi pada infrared. Yang pertama itu indikasi. Ada 4, yaitu nyeri otot, kekakuan sendi, ketegangan otot, dan peradangan kronik. Kemudian kontraindikasinya luka terbakar, terus bengkak atau odem, trauma, dan hamil. Saya akan melakukan pengecekan alat terlebih dahulu sebelum saya mengaplikasikan IR kepada pasien. Yang pertama itu pengecekan kabelnya, dilihat apakah ada kabel yang terlepas atau tidak. Sebelum melakukan pengaplikasian infrared kepada pasien, saya akan melakukan tes sensitivitas panas dingin terhadap pasien. Apakah pasien merasakan panas atau panas? Dia merasakan. Kemudian saya akan mengaplikasikan infrared kepada pasien. Saya akan mengaplikasikan infrared dengan jarak 30 sampai 45 cm dengan durasi 15 menit. Pada kasus kita akan mencontohkan cara berdiri menggunakan walker dan berjalan menggunakan walker metode facial bearing. Pertama, ambil contohkan. Jadi, pegang walkernya, kemudian temukan badan ke depan, tegak walkernya, badan tegak, dan berdiri. Kemudian cara berjalannya motor ke depan diikuti facial kaki, cara putar baliknya
Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nob. Rana Adianta, saya dari kelompok 16. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan terapi latihan dengan metode strengthening exercise, yaitu dengan jenis isometrik atau bisa disebut static contraction. Mas, tolong tekan ke bed-restnya sebatas kemampuannya Mas ya. Saya selama 3 detik ya. Oke. 8 kali pengulangan. Nah, ayo kita mulai. Ditekan 1, 2, 3. Relax. Ditekan lagi 1, 2, 3. Relax. Tekan 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 lagi 1, 2, 3. Relax. Yuk lagi 1, 2, 3. Relax. Sekali lagi. Yuk 1, 2, 3. Relax. Itu tadi untuk static contraction bagian extensor. Lalu untuk bagian flexornya. Nah, segini adalah Mas tadi posisi kaki ini, Mas kakinya Mas, kan dasarnya ya. Jadi saya tahan 3 detik, saya hitung 3 detik dan 8 kali pengulangan seperti tadi. Yuk kita mulai saja. Ayo tekan 1, 2, 3. Oke, relax. Tekan lagi 1, 2, 3. 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 Relax. Sekali lagi 1, 2, 3. Relax. Terakhir 1, 2, 3. Relax. Oke. Baiklah, itu tadi simulasi untuk latihan strengthening untuk jenis static contraction. Terima kasih. Kita komentarin dulu ya. Fungsional indeks. Langsung aja coba dari awal. Dari awal. Kayaknya ada masalah. Oke, stop. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Slide sebelum ini. Oke, stop. Selanjut, setelah ini. Setelah ini, Bim. Terus lanjut. Stop. Nah. Pemilihan indeks fungsionalmu menggunakan ini dasar alasannya apa ya?
Dasar pemilihan menggunakan indeks fungsional ini. Apa Nofran, Bima? Untuk dasarnya ya Bu. Dasar pemilihanmu apa? Jadi kan apa ya? Nofran, ini waktunya tinggal 2 menit ya. Itu sudah adzan, saya sholat dulu sekalian, ini ganti room yang baru lagi nggih. Ini waktu tinggal 2 menit. Nofran, Bima, ini waktunya kan tinggal 2 menit. Ya Bu. Itu sudah adzan, sekalian sholat dulu ya. Ya Bu. Iya, Bu. Ini kok ada kawat gigi untuk apa ya? Nah, itu kesalahan penerjemahan itu Bu. Nah, kalau salah terjemahkan, kira-kira salah enggak persepsinya orang membaca? Iya Bu. Terus, sekarang kebutuhan orang ini, usia 21 tahun, apakah hanya berjalan saja? Enggak ada naik turun tangga, enggak ada nanti bagaimana berjalan ke kamar mandi, enggak ada? Ada. Nah, apakah indeks ini cocok untuk dia? Enggak cocok Bu. Nah, cari indeks yang cocok. Jadi kan kebutuhan fungsional dia itu tidak hanya berjalan saja, tapi berjalan bagaimana dia berjalan, nanti entah itu ke kamar mandi, entah dia nanti mau naik tangga, turun tangga, mau kemana, mau mandi sendiri atau tidak. Karena dengan orang cedera pada tulang belakang yang mengalami paraplegi
atau paraparesis, kita akan mengukur fungsional indeksnya itu dengan jelas kemandirinya itu sampai di mana. Bukan hanya berjalan saja, tapi hal self care-nya gimana, untuk personal hygiene-nya gimana. Karena dia ada kekerasan fisik ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Maka indeks yang digunakan bukan indeks ini. Ini kan hanya berjalan. Dia kan butuhnya tidak berjalan saja. Coba dalam prognosis yang diharapkan prognosis tadi disampaikan, ini indeks fungsionalnya diganti. Coba kamu cari SCI index atau Bartol index. Nanti cocokkan, kira-kira lebih cocok yang mana. Terus prognosis, diagnosis. Environmental faktor dan personal faktor. Tadi tidak disebutkan apa perannya environmental faktor dan apa perannya personal faktor. Itu perannya bagaimana nanti terkait dengan sebuah diagnosis. Nanti kaitannya lagi dengan prognosis. Tadi cuma disebutkan personal environmental faktor dan personal faktor. Terus prognosis. Prognosis tadi dikatakan jelek. Karena dia akan berjalan menggunakan tongkat. Dasar referensimu apa dia dikatakan jelek? Ada nggak referensi yang mengatakan bahwa dia prognosisnya nanti jelek terkait dengan nanti kita memilih indeks fungsional yang dipakai. Nah, nanti nyambung dengan latihan jalan yang dilakukan Bima. Kalau tadi Bima mengatakan latihan jalan NBB dulu, gantian nanti kemudian partial weight bearing. Tolong dibedakan melatih jalan pasien dengan SCI atau fraktur pada vertebra dengan pasien fraktur pada ekstremitas. Kalau fraktur pada ekstremitas ada namanya NBB, PWB atau FBB. Tapi pada orang-orang cedera pada tulang belakang itu tidak ada. Adanya pakai 2-point gate atau 4-point gate. Nah, bagaimana cara jalan yang 2-point gate dan jalan yang 4-point gate? Kira-kira dengan angka 3 itu lebih cocok yang mana? Menggunakan 2-point gate atau 4-point gate? Gitu. Ya. Karena nilainya 3. Terus exercise. Jadi untuk video harus direvisi dulu bagaimana jalan langsung, bukan non-weight bearing, partial weight bearing. Tapi kalimat Anda harus dirubah. Jalannya menggunakan teknik, konsepnya. Kalian mau menggunakan 4-point gate. Karena nilainya 3. 4-point gate itu bagaimana? Nah, itu pakai videonya itu. Terus, static contraction untuk exercise. Static kontraksi. Apakah cocok nih pada pasien nilainya 3 menggunakan statik kontraksi, sedangkan kekuatan otot 3 itu full ROM melawan gravitasi. Kenapa masih menggunakan exercise bentuknya statis, sedangkan pasien sudah harus mulai dilatih tahapannya berjalan? Harusnya kita berpikir bagaimana exercise untuk strengthening itu dynamic exercise. Supaya lebih cepat untuk menstimulasi bagaimana meningkatkan daripada kekuatan ototnya. Jadi tidak menggunakan statik kontraksi lagi. Nah, terus untuk pelaksanaan inframerah tadi kalau posisinya tengkurap ya, pasiennya tadi kan tengkurap. Berarti IR-nya kan harusnya dari atas, pemasangannya kan harusnya kan jaraknya area dengan area yang diobati dengan inframerah itu kan harusnya kan tegak lurus. Lah kalau posisinya seperti itu tadi yang diobati mana? Satu. Kedua, lupa melakukan tes sensibilitas. Tadi kayaknya belum dilakukan. Tes panas dingin belum dilakukan. Sudah belum? Sepertinya belum tadi.
Ya, jadi standar treatment ya. Untuk pelaksanaan treatment ini sebelumnya saya akan meriksa ini. Nih, tes panas dinginnya atau tes sensibilitas yang harus dilakukan karena pasien dengan cedera pada tulang belakang ini ada hipoestesi pada tungkai bawahnya. Tetapi ini akan saya aplikasikan di pinggang. Walaupun di pinggang yang tidak mengalami perubahan sensibilitas, tapi tetap akan saya lakukan tesnya untuk memastikan bahwa memang pinggangnya, area lumbar tidak ada masalah. Itu wajib dilakukan. Jadi ada beberapa hal yang harus dirubah tadi. Terkait dengan presentasi yang dilakukan dan beberapa videonya ya. Tolong ditambahin sedikit-sedikit yang kurang untuk Bima, untuk Novran maupun untuk siapa tadi yang cewek Sekar ya? Erla, Bu. Erlan, ya. Jadi kalian berpikiran ini ketemu pasien yang sebenarnya. Gimana ya pasienku nek ngene iki ya? Tak latih apa ya? Karena sudah 2 bulan, di mana tulang mulai konsolidasi dan ke arah maturitas. Harus fungsional tuh harus masuk. Karena sudah masuk tahapan-tahapan di mana maturitas. Ya, latihan-latihan yang mengarah ke fungsional. Misalkan, kalau saya bicara tentang exercise, close chain exercise, boleh nggak? Boleh. Nah, tolong diganti ya untuk ininya ya. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, Hoton? Itu Bu, untuk yang exercise-nya yang strengthening itu kita kayak dinamik ya Bu? Ya, lebih bagus dinamik. Karena kan sudah mengarah fungsional, nanti sesuaikan dengan indeks fungsionalnya. Indeks fungsionalnya kan ini tidak cocok. Karena apa? Ini kan butuhnya cuma berjalan saja. Padahal kebutuhannya dia usia segitu apa berjalan saja? Ya enggak. Ya masih naik turun tangga, masih ke kamar mandi sendiri. Mungkin akan bekerja, bagaimana dia berjalan dengan saat bekerja. Itu harus sudah dikenalkan karena sudah masuk 2 bulan. Ada yang kurang jelas? Ya Bu, udah. Hah? Sudah jelas? Terus Insya Allah sudah. latihan strengthening pada posisi tengkurap. Sudah. 2 bulan ini. Oke, ditambahkan ya Novran, Bima, Bu, dan Erla. Oke? Iya Bu. Ya, Bu. Oke. Lanjut? Atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup Bu. Oke, ya kalau sudah cukup, silahkan untuk yang apa namanya kelompok berikutnya. Silahkan. Ayo. Dari awal? Apa dari ini?
Penata laksanaan fisioterapi pada total hip arthroplasty. Assessment. Nama Nyonya A, tanggal lahir tidak diketahui, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang. Jadi pada tanggal 4 Januari 2021, pasien Nyonya A jatuh dari kamar mandi. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit karena mengeluh nyeri pada pangkal paha dan pergelangan tangan kiri. Kemudian pasien dirongsor dengan hasil fraktur pada kolum femur. Selanjutnya, yuk. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit dahulu tidak diketahui. Riwayat penyakit penyerta tidak. Riwayat penyakit keluarga tidak. Vital sign. Tekanan darah, tekanan denyut nadi 78 kali per menit, kemudian respirasi 22 kali per menit, tekanan darah 130 per 90 mmHg. Selanjutnya. Inspeksi statis. Ketika fisioterapi datang, pasien di bed dengan posisi tidur terlentang dengan hip abduksi dengan diganjal bantal. Kemudian tungkai kiri dibalut perban dan tampak adanya odem, kulit tampak kering dan pucat. Pasien masih menggunakan infus dan kateter. Kemudian tungkai kiri terlihat kebalik. Tungkai kanan terlihat normal. Inspeksi dinamis. Pasien tidak dapat menekuk tungkai kanannya. Pasien belum mampu berjalan. Palpasi. Odem pada bagian posterior lateral medial tungkai. Suhu lokal kedua tungkai sama, tidak ada spasme pada quadriceps. Lanjut. Ayo selanjutnya, Ingrid atau Andani. Untuk pemeriksaan gerak aktif, ekstremitas bawah, gerak sendi, fleksi hip, nyerinya kurang, dan gerak terbatas, nyeri tambah. Terus bagian ekstensi hip, gerak aktif, nyerinya kurang, gerak terbatas, nyerinya nambah. Pada bagian abduktor hip, gerak aktifnya nyeri kurang, gerak terbatas, nyerinya bertambah. Terus abduktor hip, gerak aktifnya nyeri berkurang dan tidak dilakukan untuk bagian kiri. Ekstensi ini gerak aktif nyeri berkurang, gerak terbatas, nyeri bertambah. Untuk dorsifleksi ankle, gerak aktif, nyeri berkurang, gerak terbatas, nyerinya bertambah. Plantar fleksi ankle, gerak aktif, nyeri berkurang, gerak terbatas, nyeri bertambah. Inversi ankle, gerak aktif, nyeri kurang, gerak terbatas, nyerinya bertambah. Versi ankle, gerak aktif, nyeri berkurang, gerak terbatas, nyeri bertambah. Next. Gerak pasif. Hip sinistra gerak terbatas karena edema dan nyeri pada pos operasi. Hip dextra dalam batas normal. Yang kedua, ankle sinistra gerak terbatas karena adanya ödem dan ankle dextra normal. Gerak isometrik melawan tekanan. Tidak mampu dilakukan pada otot fleksi hip sinistra karena mengalami kelemahan. Pemeriksaan spesifik, pemeriksaan nyeri dengan VAS. Alat ukur nyeri digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pasien VAS atau Visual Analog Scale.
FAS merupakan alat ukur yang digunakan untuk memeriksa intensitas nyeri secara khusus meliputi 10-15 cm garis. Dengan setiap ujung ditandai dengan level intensitas nyeri atau ujung kiri diberi tanda no pain dan ujung kanan diberi tanda bad pain atau nyeri bad. Prosedur penggunaan FAS yaitu berikan penjelasan kepada pasien tentang cara penggunaan FAS. Hadapkan bagian grafik ke pasien, sedangkan bagian numeriknya dihadapkan terapis. Kemudian pasien diminta untuk menganalogikan intensitas nyeri pada nyeri yang dirasakan pasien, mulai dari nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak, dengan cara menggeser yang terdapat pada FAS. Ini contoh hasil nyeri diam 2/10, nyeri tekannya 4, dan nyeri geraknya 6/10. Pemeriksaan lingkup gerak sendi. Pemeriksaan lingkup gerak sendi dilakukan dengan menggunakan goniometer, diukur saat melakukan gerak aktif maupun pasif. Dan ini hasilnya. Next. Untuk pemeriksaan kekuatan otot. Pemeriksaan kekuatan otot dilakukan dengan menggunakan MMT. Adalah suatu usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam mengontraksikan otot atau gerak ototnya secara voluntari. Penggunaan MMT bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis, menentukan jenis-jenis terapi latihan yang harus diberikan, menentukan jenis-jenis alat bantu yang diperlukan oleh pasien, dan menentukan prognosis. Dan ini contohnya untuk nilai dan keterangannya. Next. Selanjutnya dibaca oleh Andani. Selanjutnya pemeriksaan antropometri. Next, Bim. Pemeriksaan antropometri upper length. Pemeriksaannya dari umbilicus sampai malleolus medial, dextra dan sinistra, dextra 93 cm, sinistra. Terus ada gembung otot 10 cm di distal dari trochanter mayor 51,2 cm, sedangkan sinistra 57,3 cm, 10 cm distal dari condylus lateral femur 32 cm, sedangkan sinistra 33 cm. Next. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Ada foto rongsen. Selanjutnya, Bim. Kemampuan fungsional hip dengan menggunakan Harris Hip Score. Nyeri menjadi masalah utama yang dialami pasien dikarenakan luka masih dalam proses penyembuhan dan berkurangnya nyeri menjadikan pasien lebih berani menggerakkan hip dengan mudah sehingga kemampuan fungsional untuk melakukan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya ada diagnosa fisioterapi, impairment, nyeri pada daerah operasi hip sinistra, adanya kelemahan otot tungkai atas kiri, gangguan gerak fungsional berjalan, odem pada tungkai kiri, keterbatasan LGS hip sinistra. Aktiviti pasien mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya menggerakkan hip bagi bagian sinistra. 1. Seperti BAB dengan kondisi duduk. 2. Saat beribadah, ruku, sujud.
3. Mengancingkan baju. 4. Aktivitas lainnya menggunakan lengan dan tungkai sinistra. Participation, pasien mengalami kesulitan mengalami aktivitas sosial, yaitu bekerja sehari-hari. Next. Program atau rencana fisioterapi. Jangka pendek mengurangi odem di sekitar wrist dan hip bagian sinistra, meningkatkan kekuatan otot pada tungkai pasien pada bagian sinistra, latihan transfer ambulasi pasca operasi, latihan berjalan menggunakan alat kruk dengan menggunakan metode partial with bearing. Jangka panjang, pasien dapat melakukan jalan tanpa menggunakan alat bantu. Next. Tindakan fisioterapi. Yang pertama, inframerah. Inframerah memberikan efek termal pada area yang disinari sehingga mengakibatkan vasolidasi yang meningkat sirkulasi darah dan menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi pada area tersebut sehingga membantu mengurangi rasa sakit. Dosis yang digunakan dengan jarak 45-60 cm dengan intensitas waktu 10-15 menit dan lampu ditegak luruskan. Indikasi ada kondisi peradangan, kondisi kurangnya sirkulasi darah lokal, kontraindikasi, gangguan sensabilitas, dan adanya inflamasi. Selanjutnya ada free active exercise, yaitu latihan aktif merupakan salah satu latihan dalam terapi latihan yang berupa gerakan fisik secara aktif atau mandiri. Menurut Koster from Orthopedic 2013, latihan yang sesuai dengan kasus post-ORIF THR yaitu 1. Ankle pump. Ankle pump latihan bumping merupakan suatu latihan aktif untuk otot gastrocnemius pada pergelangan kaki. Latihan ini dilakukan dengan cara mendorong dan menarik ankle. Hip adduction dan adduction. Latihan aktif dengan geser kaki keluar ke dalam. Hati-hati ketika menggeser ke dalam, jangan sampai menyilang. Selanjutnya heel slide. Latihan aktif dengan menggeser tumit ke atas sehingga lutut tertekuk dan menggeser kembali sampai lutut lurus. Next, beam. Selanjutnya, resisted active exercise, suatu latihan untuk melatih kekuatan otot tanpa mengubah panjang sehingga tidak terjadi gerakan sendi, tetapi hanya terjadi peningkatan tonus otot. Menurut Course of Orthopedics 2013, latihan yang sesuai untuk kasus post-ORIF THR. 1. Soft squats. Latihan ini menggunakan handuk yang dikulung sekitar 6 inci dan ditaruh di bawah lutut. Luruskan kaki bagian bawah, tahan selama 5 detik, dan kembali ke posisi semula secara perlahan. Yang kedua, squat set. Latihan isometrik dengan lutut menekuk ke arah bed, tahan selama 5 detik. Yang ketiga, gluteal set. Latihan isotonik dengan glutea menekan ke arah bed, tahan selama 5 detik. Next. Transfer ambulasi. Latihan transfer ambulasi merupakan aspek penting pada pasien karena latihan ini dilakukan mulai dari tidur telentang ke tidur miring dan tengkurap. Lalu terapis membantu fiksasi tungkai kiri, kemudian di posisi duduk dan berdiri. Transfer ambulasi dengan alat bantu. Latihan ini secara progresif dengan memperhatikan kondisi pasien. Latihan menggunakan walker dan hanya 6 langkah dari bed. Lalu hari berikutnya latihan berjalan di area ruang. Menggunakan kruk dengan latihan di area ruangan. Next. Tindakan promotif atau primitif. 1. Edukasi, tidak diajarkan untuk menyilang kaki. Yang kedua, tidak dianjurkan menekuk pinggul sekitar 90 derajat. 3. Tidak dianjurkan untuk memutar pinggul. Tidak memutar pinggang. Pasien ini disarankan untuk selalu berubah posisi tidurnya sekitar 2 jam sekali untuk menghindari komplikasi tirah baring, dan pasien
diminta menggerakkan anggota geraknya secara aktif sehingga sehari minimal 2 kali agar tidak terjadi odem dan kekakuan sendi. Terima kasih. Sudah. Videonya ditampilkan bisa. Ya, Bu. Abduksi. Nah, posisi pasien ini berbalik, kemudian pasien diminta untuk mendorong kakinya ke arah luar, kemudian tarik ke arah dalam. Lakukan secara bergantian ya. Selanjutnya latihan zigzag. Pasien diminta untuk menarik punggungnya ke arah atas, kemudian diturunkan secara perlahan. Pelan-pelan. Sama pasien ya. Zigzag, ya. Kemudian turunkan. Saud Akbar. Nah, pasien ini diminta untuk duduk berbalik, kemudian pasien diminta untuk menekan pahanya, lalu otomatis tungkai bagian bawah akan menggunakan tekan pahanya selama 5 detik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wajah. Wajah ini posisi pasien tidur terlentang, kemudian di bawah lutut dikasih bantalan, kemudian ditekan selama 5 detik. Ya, Suaranya ada, Grid. Itu dari Bima, Bu. Perkenalkan, nama saya Ingrid dan dari Universitas Video saja Semarang. Kali ini saya akan melakukan sesi tidur dan berjalan. Saja kali ini saya akan membantu pasien dari tidur ke duduk. Pertama, tangan pasien kita duduk pegang pada
pundak terapis. Lalu tangan terapis mengangkat pada pundak punggung pasien. Lalu kita suruh angkat dada pasien dan kita membantunya. Lalu kita geser pada kaki pasien ke arah pinggir bed atau kasur. Saya pelan-pelan. Dan jangan lupa kita tanya kepada pasien merasa pusing atau tidak. Merasa pusing atau tidak. Dari ini saya akan melakukan ablasi dari duduk berjalan. Kita menggunakan maaf kalau tidak jadinya kita menggunakan mari pasien bukan pasien sudah geser ke samping bed lambat, kemudian sudah mengangkat tubuhnya terapis mengawasi di samping dari bed jatuh. Ini berjalan ya Pak. Nanti jalannya ini geraknya berjalan bareng, kemudian kaki yang sehat berjalan dulu, kemudian diikuti yang sakit. Kaki pasien tidak boleh menumpak, yang sakit tidak boleh menumpak kepada lantai, tidak boleh menekan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Nama saya Anda Degus Nurani, 18.03014. Di sini saya akan melakukan intervensi IR terhadap pasien THR atau total hip retraction. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan IR. IR merupakan sebuah radiasi elektromagnetik di mana panjang gelombang lebih panjang, cahaya tampak lebih pendek dari gelombang pagi. Di sini saya akan menjelaskan efek fisiologi. Yang pertama, meningkatkan konsolidasi pembuluh darah. Yang kedua, efek terapeutik. Yang pertama, meningkatkan suplai darah. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Ini saya juga akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi terhadap IR. Yang pertama, indikasi. Indikasi satu, kondisi peradangan seperti jaringan lunak, terus persediaan. Yang kedua, kondisi kurang sirkulasi darah. Yang ketiga, pre-exercise dan pre-exercise. Yang kedua, kontraindikasi. Yang pertama, adanya gangguan sensabilitas pada area tersebut. Kita juga bisa melakukan dengan tes seal, yaitu panas dingin, tajam tubuh. Yang kedua, adanya kecenderungan perdarahan atau inflamasi. Yang ketiga, adanya insultasi pembuluh darah. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan IR terhadap pasien. Tapi kita sebelum ke sana kita siapkan alat terlebih dahulu.
sekitar 10-15 menit dengan jarak 45 sampai 60 cm. Kalau sudah, kita tanyakan, oh segini Mbak, enak kan? Ada panas atau tidak? Kurang panas Mbak. Ini Mbak, ya. Kalau sudah, kita tunggu 15 menit, 10-15 menit. Kalau sudah, kita rapikan alat. Dan posisikan pasien seperti semula. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Oke, saya komentarin dulu ya. Tadi dalam skenarionya, agama dan pekerjaan kan tidak disampaikan. Tetapi di belakang kok tadi untuk ibadah sholat. Lah, tolong kalau membuat skenario itu yang konsisten dalam penulisan. Kalau tidak mengetahui agama, ya belakangnya tidak ada kalimat sholat. Tapi kalau di belakang ada kalimat sholat, Anda mau sinkronisasi, tidak apa-apa di situ disampaikan agamanya Islam. Nah, tapi kan kembali lagi skenarionya ini pasien ini hari keberapa post-op? Hari keempat, Bu. Hari keempat. Kira tadi kan kita sudah mendengar nih, apabila pemberian inframerah pada kasus radang akut, inflamasi akut, itu tidak diberikan. Tapi kenapa ini treatmentnya dipilihnya inframerah? Apakah kita tidak menggunakan treatment yang lain? Kan ada perdarahan, ya toh? Luka jahitannya belum kering, ya. Mungkin masih ada drain. Kenapa diberikan inframerah? Apakah tidak lebih baik menggunakan treatment yang lain, misalkan nih krioterapi? Karena inflamasi akut. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Ingrid dan kawan-kawan sudah paham belum? Kok tidak ada jawabannya? Belum, Bu. Nah, krioterapi itu kan treatment dengan menggunakan kayak kayak kompres dingin gitu ya, kayak cold pack gitu. Tapi kan ada alat khusus untuk krioterapi. Coba dibaca. Jadi pemakaian inframerah di sini justru kontraindikasi. Ya, coba diganti dengan krioterapi. Dilihat CRYOTHERAPY, krioterapi. Ya. Jadi IR-nya tadi kurang tepat pada kasus ini, padahal sudah disampaikan tadi di rambu-rambunya. Ya. Terus pemeriksaan. Dan pemeriksaan tadi kan dilakukan isometrik. Sebetulnya pada tujuan pemeriksaan isometrik itu apa? Kalau seseorang melakukan pemeriksaan pasti punya tujuan. Lah tujuannya pemeriksaan isometrik itu apa? Kan untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada otot atau tendonnya, entah robek, entah apa. Jadi kalau dilakukan isometrik statik ya, dengan resisted ada nyeri enggak? Nyerinya di mana? Kalau di muscle belly-nya dengan nyeri di tendon, bedanya apa?
Jadi dengan pemeriksaan isometri itu mencari permasalahan, penyebabnya apa, pada otot itu ada apa. Terus hasil pemeriksaan Harris Hip Score, tadi berapa nilainya? Harris Hip Score, Harris Hip Score. HHS-nya. Hasilnya mana? Kan Harris Hip Score itu kan ada formnya kan? Lah formnya itu diisi, hasilnya berapa di situ? Nilainya berapa? Capaian nilainya berapa? Berapa Andani, Ingrid, Sekar? Nilainya berapa? Sama nanti kayak indeks Bartel, berapa toh nilainya. Sehingga ketergantungan atau ketidakmampuan nilainya itu berapa. Di situ kan ada. Formnya kan ada toh. Formnya kok enggak ditampilkan. Dari form itu diisi angka-angkanya. Oh, duduk itu berapa nilainya? Oh, jalan itu berapa? Ini berapa kan gitu. Ada enggak di sini tadi disampaikan? Kok saya belum melihat? Kayaknya belum ada. Iya Belum Bu, ada, itu belum ada Bu, belum dimasukin. Ya dimasukkan. Baru Jadi nanti baru kan capaian pengertiannya. indeksnya itu berapa? Terus treatment tadi sudah, edukasi sekarang. Tadi mengatakan sholat, mungkin nggak ya pasien itu sholat dengan sholat yang normal. Jadi kan kalian kan harus menyesuaikan nih, tahapannya pasien ini tuh baru apa. Oh ini fase di mana masih fase 1 di mana maksimal protection. Maka fungsinya kita memahami indeks fungsional, capaian harapannya itu seperti apa. Nih. Terus exercise tadi kan Ingrid melakukan posisi jalan ya, posisi jalan. Jalan partial weight bearing. Oke, sudah bagus. Cuma harus dipikirkan sebelum jalan tadi ada latihan balance dulu. Berdiri bagaimana, sudah stabil atau belum? Karena pasien kan dari beberapa hari tiduran, ya. Jadi perlu untuk penyesuaian ada latihan-latihan yang harus diberikan sebelum pasien berdiri, keseimbangan, balance-nya. Ya. Karena pasca operasi, beda dengan pasiennya Bima dan kawan-kawan tadi kan sudah 2 bulan. Terus untuk kontraindikasi, tadi Anda sampaikan, tidak boleh melewati untuk gerakan ABD harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kenapa harus hati-hati? Gimana tadi yang menyampaikan siapa? Andani Pak Sekar. Kenapa harus hati-hati? Gimana, Grit? Ya, Bu. Harus hati-hati.
Silakan. Kenapa harus hati-hati, yo? Ayo, silakan disampaikan. Kalau besok ditanya Bu Suci, ya. Ada kelompok lain yang tahu kenapa harus hati-hati di HEP-nya? Karena berisiko dislokasi ya, Bu. Kenapa? Karena Beresiko dislokasi kasih ke arah mana? ke arah Gerakan apa yang mengakibatkan dislokasi? ABD, ADD? ABD atau ADD yang menyebabkan dislokasi? Yuk. ABD ya, Bu? Kenapa kok ABD? Kenapa kok ABD mengakibatkan dislokasi? Yuk, bertiga berpikir. Silahkan. ADD, Bu. ADD, Bu. Kenapa kok berubah jadi ADD? Tadi ABD, sekarang ADD. Sing bener mana? Yang bener mana? Yuk, jelaskan. Harus punya alasan. Ayo, Andani, Sekar. Karena gerakannya itu kaputnya keluar, Bu. Dia apa kaputnya itu keluar, Bu? Jadi kaput femurnya itu keluar. Apabila gerakan ke arah Aduksi, Bu. adduksi, maka yang harus dihindarkan gerakan adduksi itu sampai berapa lama? Sampai berapa lama selama-lamanya? Atau mungkin ada batasan waktunya? Mungkin ada batas waktunya, Bu, itu, Bu. Batas waktunya berapa lama? Berapa lama? Kalau ada batas waktunya. Seperti kita membeli sesuatu ya, beli sepeda atau sepeda motor, ada garansinya. Garansinya apa? Selama seberapa tahun? Kan garansi tidak selama-lamanya, gitu toh? Nah, itu yang dicari besok untuk dijelaskan. Maka kamu konsepnya exercise harus mengacu dari situ. Saya tidak mengarah kepada gerakan adduksi dan internal rotasi. Karena gitu. Nah, ini jawabannya. Jadi itu harus menjadi panduan buat kalian. Terus treatmentnya tolong diganti itu, bukan IR, kurang tepat. Mungkin ada yang ditanyakan? Bu mau tanya yang krioterapi itu gimana ya, Bu? Soalnya baru dengar. Krioterapi, bukan krioterapi. Cryo. Ya, Oke, coba googling sebentar. Kalian googling sebentar. CRYOTHER APHY. Googling sebentar.
Sudah ketemu belum? Sudah dapat? Sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Belum, Bu. Yang lain belum dapat. Saya, Bu. Di sini cryoterapi adalah terapi di mana kulit atau mukosa dibekukan zat yang disebut dengan cryogen. Putus-putus, saya tidak bisa mendengar suaranya dengan baik. Cryoterapi ini adalah terapi di mana permukaan kulit atau mukosa dibekukan dengan zat yang disebut. Benar nggak, Bu? Kurang tepat, sih. Belum lagi. Ya, krioterapi adalah teknik penyembuhan menggunakan es atau air menggunakan untuk pengobatan cedera. Itu kan bisa digunakan kalau pada atlet gitu di lapangan kan menggunakan itu ice pack. Tapi kalau kita di rumah sakit kita kan sudah menggunakan alat tertentu yang memang sudah dimodifikasi dengan sebuah suhu yang terukur, alatnya ada. Jadi dibuka dulu dong. Masa belum pernah dapat ice pad atau ice pack? Sebentar. Jadi nanti kita menggunakan krioterapi pakai ice massage atau ice bath atau cool pack, ice pack. Indikasinya pada cedera, gangguan, nyeri post op, itu jelas sudah ada. Coba googling yang benar supaya dapat ini. Tapi apabila lukanya terbuka, kita tidak boleh memberikan. Jadi andai kata dari pasca operasi lukanya tertutup, sudah bagus, ya. Terus tidak ada tanda-tanda inflamasi yang
tidak ada tanda inflamasi karena pendarahan, itu krayonya boleh digunakan. Jadi pemilihan Anda harusnya bukan inframerah karena masih perdarahan. Nah, ya kan? Ada kan? Masa nggak dapat ini? Ayo. Nggak mungkin kan nggak dapat? Sekar, Andini, dan siapa namanya? Ingrid. Iya, Bu. Ya, pakai ini harusnya. Ya, oke. Sudah jelas belum? Nah, kalau ini sudah menggunakan alat. Kalau kita pakai di tempat kami di rumah sakit, kita sudah menggunakan alat. Gimana, Sekar dan kawan-kawan? Ada pertanyaan kah? Mau tanya Bu, Ya, silahkan. pas yang balance itu pasien pada saat berdiri Bu. Ulangi. Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Pertanyaannya apa? Itu Bu pas pas berdiri pasien mau berjalan, kita akan diberikan itu Pak, apa Bu, balance. Yeah. Itu pada saat berdiri apa pada saat duduk Bu? Ya duduk dan berdiri dong. Duduk sudah stabil belum? Iya. Kalau duduk belum stabil, pasien mau berdirikan, nanti kalau jatuh bagaimana? Ya pasien stabil pada posisi duduk dulu, tapi baru berjalan. Kalau tiba-tiba langsung dengan adanya beberapa hari tiduran dan dengan adanya efek dari pasca anestesi yang akan menimbulkan kesalahan. Kenapa tidak dilakukan? Iya Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi nak? Sudah? Oke. Kalau tidak ada, yang kurang-kurang tadi ditambahkan, yang kurang tepat diganti. Terus silahkan nanti janjian dengan Bu Suci. Bu Suci ingin bergabung dan akan mendengarkan nanti presentasi kalian yang sudah diperbaiki. Besok mungkin sih saya kosong, bisa sekitar setelah asar, jam 4 lah mungkin. Nanti insya Allah semoga 2 jam aja bisa selesai. Nanti jadi maghrib bisa selesai 4, sekitar jam 4 mungkin sudah siap. Sudah clear belum? Sudah clear belum? Clear. Oke, kalau clear segera diperbaiki. Besok untuk diulang lagi presentasinya sudah lebih bagus ya. Dengan tambahan-tambahan tadi yang sudah kita sampaikan ya. Sudah jelas belum? Kalau tidak ada, ini tinggal 7 menit juga udah mau selesai. Kita tutup, kita kembalikan. Sebelumnya jangan lupa dilakukan dokumentasi dulu untuk kegiatan pelaporannya. Semuanya dokumentasi dulu. Ya, dokumentasi dulu supaya untuk kampus, untuk kalian absensinya. Nanti kalau kalian nggak ada absensinya nanti akan mengurangi nilainya. 3, 2, 1.
Perbaiki ya. Iya, Bu. Supaya besok minta link kayak kemarin tidak ada putusnya. Jadi saat presentasi terakhir tidak boleh bolak-balik putus, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, pengajian. Ya, Bu. Terima kasih. Tulis. Satu. Semangat. Semangat. Trafik gimana? Semangat. Keranya trafik itu pimpin nih alatnya apa wae. Ternyata terapi es kalau pakai bahasa Ini tuh. Pakai apa, Bim? Kompres es, wei. Kompres iya, es. kompres es, terapi, krioterapi, bingung Kayaknya loh. kompres es kayak lo. Itu tuh- kompres es. Tapi Kita nggak pernah lihat alatnya loh. Iya. Emang Kayak apa ya? Namanya Kita ya? waktu itu kita cuma dijelasin doang, tapi nggak diliatin alatnya, kita nggak punya alatnya. itu cuman pakai es doang itu tahu. Hah, Nah, tempelin es nih. itu. Tempelin. Tapi aku biasanya metune iki malah. Itu dibungkus Aku tuh. biasanya metune iki lho. Dibungkus pakai handuk. Oh, yang Loh, kayak ini waktu iki lho. oh, Ya ini pakai anduk. Owel aja itu. Ya. Nah, kan Bim, kalau kirim untuk pengertian menurut jurnal itu susah tau nyarinya. Padahal di Lu grup ada- ada loh. Di PPT itu Pak Rohadi ya, ada itu. Iya, Pak Rohadi. Iya, aku baru ngeh tadi apa krioterapi apa ya, tak cari es towel dan lain-lain. Ketemunya ini. Aku malah dapatnya itu yang buat tumor. Sama coy, tumor tapi ujungnya dingin loh, terapi dingin. Oh, aku ini guys, aku pikir kayak gitu loh. Udah mikir-mikir ke situ. Berarti ini beli es batu terus ini masukin ke apa gitu baru dikasih handuk gitu. Iya, toh ya kayak kompres. itu. Pakai Ya kayak Pak Roji tuh, kompres es. Iya. Nah, Tapi ya kemarin dibungkus katanya esnya. IR, ya kan kemarin tuh IR kan ibunya bilang. Iya, IR Oh. bilangnya. Ya toh? Oh, Mungkin itu salah. IR-nya Nah, untuk kelompokku loh. ini kelompokmu kemarin juga ya. Enggak, kemarin ngomong gitu. Catat loh, IR. Kamus, Kompres salah berjalan. kamus. Berarti ini aku langsung ngubungin Bu Suci aja ya malam ini ya, besok jam 4-an. Bu Suci Yo, ngapain sih? Bu Suci ganti nomor tahu. Ngopo tau Bu Suci? Enggak Ada tahu, urusan apa dia Suci sama kita? ganti nomor. ganti nomor. Ada urusan apa? Ya, Bukannya Bu Dewita. Lah makanya, Bu Suci apa Bu Dewita tuh sebenarnya tuh? Bu Suci, mintanya Bu Suci, nanti kamu Dewita salah lagi loh. Oh iya, udah dihapus foto profilnya Bu Suci. Ya udah kamu Iya. chat Bu Suci, Bu ini dosen pembimbing ininya saya sih akhirnya minta sama ibu kayak gitu. Yang punya nomornya siapa? Nopran punya, Pran? Enggak. Oh, udah ganti dia, nggak ada foto profil lagi. Apa aku nggak di-save ya? Kemungkinan nggak di-save. Masa besok videonya ditampilin coy. Tampilin toh. Wih, ya Allah. 2 jam selesai. Tadi kita mulai jam berapa ya? 6:30 nyampe 8:30 nih selesai. 2 jam. 2 jam. Batu lobet tinggal 8%. Berarti Udah lah. nanti abis ini langsung tahu aja Bu Prihantoro, Bu. Untuk besok Oke. berarti jam 4 deh. Nanti kalau misalkan dianya udah oke, langsung tak hubungi Bu Suci. Nah, misal Bu Suci nggak bisa, Oke. teman-teman. Ya udah. Nggak jadi. Akhirnya nggak jadi.
Bisa lah. Aku tuh selalu salah Suci ya. misalnya. Bu Suci takut. Salah mulu. Tapi kita nggak disuruh buat grup kan ya? Berarti Kayak kelompok Sekar, sebelumnya. Apa? kita tambahin pekerjaannya sama agamanya aja yang di depan. Hah? Pekerjaan sama agamanya Islam gitu aja, pekerjaannya apa? Sama Di hasil tadi lo. Indeks. PNS aja. Iya, Ibu. PNS boy. Orang nyonya kok. Yo makan nih, PNS Hasil. boy. Hasil indeks. Oh iya. Itu jangan pakai harus sih, kenapa? Bu. Berarti harusnya itu tambahin ininya, apa namanya, kayak tabel gitu loh. Oh. Tuh Ya kayak sing tambahin. kuwi to kayak gini. Kelompok sebelah kuwi. Aku nggak nemu ininya kok. Harusnya. Jatah Ingrid golek Haris kok. Iki aku kudu gawe kayak golek lagi. Udah itu kan yang dipermasalahin. Makane.